Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa puasa ini diselenggarakan untuk kita semua ini la'allakum tattaqun, agar kalian semua jadi orang yang bertakwa. Dan karena tujuannya jelas nih, jadi kurikulum Ramadannya ada bahwa semua orang-orang yang hadir ikut serta dalam pendidikan Ramadan ditujukan oleh Allah agar jadi orang bertakwa. Maka sama kayak kita punya pengajian, kita punya universitas, kita kuliah di satu institut, itu kan punya tujuan besar, kampus, sekolah. Pokoknya kalau masuk ke sini tujuannya, outputnya kita mau jadikan peserta didik kita orang yang ahli dalam berbahasa Inggris, kan begitu kalau fakultas bahasa Inggris. Kalau fakultas kedokteran yang masuk ke sini tujuannya kita mau didik untuk biar jadi dokter, kan begitu. Makanya di dalam kampus universitas ada kurikulum yang diajarkan tuh. Nanti semester ini pelajarannya ini, semester ini pelajaran ini, nanti ini semua ilmu-ilmu yang menunjang untuk orang bisa jadi dokter, orang bisa jadi ahli bahasa Inggris, orang bisa jadi ahli bahasa Arab. Nih kita kasih materinya. Ramadan juga sama. Allah punya tujuan la'allakum tattaqun, maka di dalam ibadah Ramadan ini sejatinya banyak pelajaran, banyak materi, banyak kurikulum yang Allah ajarkan gunanya biar jadi orang takwa. Cuman kadang-kadang ada di antara mahasiswa itu yang kerjaannya kupu-kupu atau kupu-kupu, kuliah pulang, absen doang, kuliah pulang, absen doang gitu. Apa yang dipelajari? Cuma ikut absen doang. Duduk di belakang, malah buka HP, main Mobile Legends gitu. Nggak dengerin dosen ngomong apa, praktek ini kagak diperhatiin. Akhirnya yang mestinya kampus tuh bikin dia jadi dokter, cuman karena dia nggak peduli sama kurikulumnya, keluar kagak jadi dokter. Jadi selebgram kan, itu kan ada tuh, kan macam-macam. Ini kan nggak sesuai nih akhirnya nih. Maka biar sesuai dengan tujuan puasa Allah jadi orang bertakwa, kita dijadikan jadi orang bertakwa, kita pelajari nih kurikulum. Apa kurikulumnya nih? Salah satu kurikulum yang penting dalam ibadah Ramadan adalah kurikulum kejujuran. Jadi Allah mengajarkan dengan ibadah puasa ini nilai kejujurannya paling top banget, paling tinggi nih nilai kejujuran diajarkan. Sebab yang namanya ibadah puasa ini ibadah sirriyah, kata ulama gitu. Sirriyah itu ibadah rahasia, ibadah yang tidak punya wujud. Beda sholat, beda zakat, beda haji. Kalau sholat kan ada gerakannya, ada bacaannya, jadi kelihatan tuh orang sholat apa enggak sholat dari gerakannya kelihatan, kan ya. Ada yang cuman berdiri doang kagak ruku-ruku, kita tahu ini sholat jenazah nih. Cuman jenazah kagak ada di depannya begitu. Kita tahu nih nggak sholat nih. Jadi kita bisa tahu karena sholat ibadah yang punya gerakan, gitu. Sedekah zakat apalagi kan ya, harus ada iya, harus ada sedekah yang kita berikan, ada fakir miskin yang nerima. Jadi nggak mungkin orang bisa pura-pura. Sholat nggak bisa pura-pura, ada gerakannya, ada bacaan. Zakat juga sama, haji apalagi. Kalau haji kan minimal satu RW kita umumin kan, gitu. Kita WhatsAppin yang ngundang ratiban. Jadi pada ibadah-ibadah yang kelihatan ada wujudnya, orang tuh susah pura-pura. Kayak tadi nih sholat isya nih kan nggak bisa pura-pura, nggak bisa, karena harus ikut bergerak, ngomong amin kan begitu, ada takbir. Zakat juga sama,
Nggak ada yang orang miskin mau pura-pura nerima gitu, nggak mau gitu. Pura-pura terima, ntar kita foto masukin di media sosial, nggak ada yang begitu. Haji juga sama tuh, nggak bisa pura-pura haji umroh. Mau kemana kalau pura-pura haji tuh? Mau ke Tanah Abang gitu, beli oleh-oleh doang pulang gitu. Nggak bisa. Kalau puasa itu nggak ada wujudnya, suaranya kagak ada, gerakannya kagak ada, pecinya kan kagak ada. Ini kalau peci kan ada peci haji kan ya, ini kalau begini peci udah haji nih gitu. Kalau puasa nggak ada tandanya. Maka karena ibadah puasa ini tidak ada tandanya, orang bisa pura-pura puasa. Bisa gak pura-pura puasa? Gampang. Keluar rumah nih, mukanya dilemesin, bibirnya dikeringin, ini matanya dibikin sayu-sayu, jalannya sambil miring. Ntar ada orang lewat, lemes amat mas, lagi puasa gitu. Suaranya juga diserak-serakin tuh, lagi puasa gitu. Bisa gak begitu? Bisa. Tapi ada gak yang begitu tuh? Banyak. Mana orangnya? Iya kan? Tapi orang yang punya iman di dalam hati, dia mikir, gua ngapain pura-pura? Orang sih kagak ada yang tahu kalau gua nggak puasa, tapi kan Allah tahu kan ya. Di rumah dia ikut sahur bareng istri, bareng anak-anak. Keluar dari rumah, istrinya tahu gak kalau dia tahu mampir lagi di warteg tuh ya? Nggak tahu kan gitu. Temennya yang di kantor ngelihat dia puasa, padahal sebelum masuk kantor dia nyarap dulu tuh di pinggir jalan. Orang kantor tahu enggak? Jadi ini ibadah rahasia, yang tahu kita puasa atau tidak hanya Allah dan kita sendiri. Maka diuji nih pada waktu dan kondisi di mana kita bisa pura-pura dan berbohong, kira-kira mau apa enggak tuh gitu. Maka kita diuji nih. Loh, kalau bohong bisa nih, kalau pura-pura bisa nih. Tapi kenapa kemudian nggak pura-pura? Karena di dalam hatinya ada Allah. Enggak, gua nggak mau batalin puasa. Kayak tadi waktu sholat asar nih, sholat asar. Apalagi karena hari terberat puasa tuh memang biasanya hari pertama. Paling berat tuh waktu asar biasanya tuh, nanggung soalnya itu. Itu lagi waktu asar kita wudhu, kumur-kumurnya 3 kali, yang keluar 2 kali, kan orang kagak ada yang tahu. Orang kan gak ada yang tahu kan ya. Tapi kenapa mau jujur itu dikeluarin juga tuh 3-3-nya itu? Kenapa tuh? Sebab Allah tahu. Jadi kita punya hati di dalam diri ini, punya iman. Iman bilang, ente telan kumur-kumur orang gak ada yang tahu. Tapi hatinya bilang, enggak, orang sih gak ada yang tahu. Tapi kan Allah tahu. Kalau Allah tahu aneh menelan ini air, batal puasanya, dosa. Kalau dosa, Allah murka. Kalau Allah murka, nanti masuk surganya susah. Kan hidup nggak cuma di dunia, kan begitu. Terusinlah puasa. Itu diajarin nilai kejujuran oleh ibadah puasa. Dan nilai jujur ini pengennya nih Allah ajarin sepanjang 30 hari. 30 hari kali 12 jam kan, sepanjang hari 12 jam nih kita diajarin untuk tidak berbohong pada kondisi yang kita bisa bohong. Maka maksud Allah nanti keluar Ramadan, orang-orang yang bertakwa itu mengamalkan pelajarannya dulu. Ini ya, pelajaran yang diajarin waktu puasa tuh nggak bohong. Waktu keluar Ramadan jadi sikap diri. Maka kalau jadi pedagang, dia pedagang yang jujur, nggak bohong gitu. Kalau ada barangnya bagus, dia bilang bagus. Ada aibnya, dia bilang cacat, dia bohong. Mungkin dia bisa nipu konsumen, dia bisa itu bohongin pembeli, tapi Allah tahu kan begitu. Kalau dia jadi mahasiswa, dia jadi apapun, nulis skripsi, nulis tesis juga, dia nggak berani bohong. Sebab memang dosen itu sepanjang 1 semester itu kan nerima skrip tesis itu ratusan. Nggak mungkin dia meriksa satu-satu gitu, nggak mungkin gitu. Kalau kita bohong kan bisa bayar joki, apalagi sekarang joki udah terang-terangan. Tahu ada apa enggak gitu. Kan ya. Tapi kan Allah
Allah tahu, fakultas nggak tahu, dosen nggak ngerti, rektor juga nggak peduli. Tapi kan Allah tahu kalau gua bohong nih ilmu kagak berkahnya, kan begitu. Nanti nggak jadi ibadah, malah jadi dosa. Ini pelajaran yang lama kita belajar sia-sia. Jadi karyawan juga sama tuh, kan ya. Apalagi yang kemarin tuh yang apa namanya, oplas apa oplos kemarin tuh. Oplos, kalau oplas operasi plastik kan. Itu yang oplos kan ya. Bawahan kagak tahu itu, atasan juga mungkin pada nggak ngerti. Tapi kalau dia punya hati, di dalam hati dia bilang Allah kan tahu, lewat itu nggak bakal tuh dia maksiat. Sebab kejujuran yang timbul gara-gara ibadah puasa akhirnya menimbulkan sikap yang kita sebut dengan istilah muraqabah. Apa muraqabah? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Begitu, itu puasa ngajar itu. Orang takwa kan begitu. Kalau mau ngapa-ngapa ini pikirannya bukan enak apa enggak enak, orang demen apa orang kagak demen, tapi yang dipikirin Allah ridho apa kagak nih begini, begitu. Itu nilai ketakwaan yang diajarkan oleh ibadah puasa. Dibikin oleh Allah ibadah puasa ini kagak punya wujud, nggak ada suaranya, nggak ada tandanya, nggak ada mereknya, kan begitu. Nggak ada juga, makanya karena tidak ada wujudnya kita juga susah. Ibadah puasa tuh nilainya tuh dari mana, bagus apa enggaknya. Kan kalau sholat kan kita bisa nilai, wah ustadznya enak sholatnya, emang kenapa? Bacaannya bagus, gerakannya khusyuk, kan begitu. Walaupun penilaian kita enggak 100% benar, tapi seenggaknya kita punya ukuran gitu. Ini Haji Fulan sedekahnya hebatnya. Kenapa emang? Udah sedekahnya banyak, tapi nggak pernah minta diumumin, gitu. Nggak kayak tetangga kita, sedekah 20.000 minta diumumin, minta doain masuk surga lagi, gitu. Ya nggak apa-apa, 20.000 nggak boleh masuk surga, ya boleh nggak apa. Cuman kan kalau minta diumumin rasanya kan kurang gimana. Malaikat juga rasanya malas nyaturnya itu. Kan ya, haji kita bisa nilai itu, orang hajinya mabrur, haji fulani mabrur kayaknya hajinya tuh, sebab sejak pulang dari haji ke masjidnya makin sering, ikut majelis taklimnya rajin, sedekahnya juga jalan terus mabrur. Tapi kalau puasa ukuran bagusnya apa coba? Nggak ada kan ya. Teman kita puasanya bagus nih, nah gua lihat dia kalau puasa meludah mulu. Itu ludah jadi ukuran apa enggak? Kan enggak gitu. Jadi ini ibadah yang benar-benar nih menanamkan nilai kejujuran. Jujur itu sifatnya orang mukmin yang akhirnya menimbulkan sifat muraqabah. Makanya di dalam hadis itu ada Nabi Muhammad bilang, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang tidak meninggalkan dusta, tidak juga meninggalkan menipu. Jadi waktu puasa masih bohong, masih nipu, kata Allah, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak lagi punya urusan fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Allah nggak punya urusan dia ninggalin makan, ninggalin minum, nggak ada lagi urusan Allah. Artinya laparnya dia, dahaganya dia, Allah nggak punya hajat apa-apa, udah nggak bernilai apa-apa. Sebab dia sudah merusak nilai utama puasa. Nilai utama puasa itu jujur. Kalau dia sudah berani bohong, berarti dia merusak nilai puasa itu. Makanya nggak dapat amal. Itu yang kata Nabi bilang tuh, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu tuh yang nilai puasanya tidak diindahkan. Dia nggak peduli bohong apa nggak, pokoknya dia jalan terus, yang penting dapat duit misalnya gitu. Ini nilai jujurnya hilang, maka puasanya pun jadi puasa sah, ibadahnya gugur kewajibannya, tapi nilainya di sisi Allah nol. Kayak orang belajar bahasa Inggris tapi nggak mau belajar grammar. Grammar tuh intinya bahasa Inggris. Orang pengen bisa baca Al-Quran tapi nggak mau belajar tajwid. Tajwid itu intinya ibadah baca Quran. Pengen bisa bahasa Arab, nahwu sorof, nggak mau belajar, nggak bisa.
Itu intinya puasa, biar puasa kita diterima, nilai kejujuran tuh nomor satu. Makanya ditanamkan dalam diri harus jadi orang jujur. Nanti keluar Ramadan, insya Allah jujurnya disikap gitu. Dan orang kalau punya sifat jujur, insya Allah hidupnya mujur. Kata Bang Ben kan gitu, jujur biar hidupnya mujur kan gitu. Kalau nggak jujur, insya Allah hidupnya hancur gitu. Yang udah kan kita lihat tuh, yang kagak jujur udah mulai kelihatan nih kan gitu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.